Oke, selamat siang sahabat Mitra, sahabat Sabda dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Muazim di program Sinau Sareng episode ke-36. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi soal pelayanan kesehatan reproduksi bagi disabilitas yang inklusi gitu lah. Untuk menemani obrolan dan diskusi kita pada kesempatan hari ini, saya sudah ditemani tamu narasumber yang luar biasa. Ada Mas Soleh Muhdor dari Sabda. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas Muazim, selamat siang konco-konco mitra wacana, teman-teman Sabda yang ada dimanapun. Selamat siang dan semoga selama pandemi tetap sehat. Ya, harus tetap sehat ya Mas, biar tetap berkarya. Oke, ya Mas Soleh, bagaimana ini kabarnya dan apa teman-teman Sabda di sana, apakah masih beraktivitas, apakah ini juga berdampak pada NGO seperti kita dan lain sebagainya, monggo Mas. Ya, kalau kami di Sabda sejak awal pandemi memang selalu berusaha untuk menyesuaikan diri. Sejak awal kita sudah mencoba on off dengan full WFO dan juga kemudian gabungan antara WFH dan WFO, dan kita memang tidak pernah meliburkan meliburkan kantor atau menghentikan kegiatan kecuali pas memang momen-momen hari libur kayak Lebaran dan lain sebagainya. Itu, tetapi kemudian kita fasilitasi dan siasati ini dengan kombinasi antara terjadwal WFA, WFO, WFH, atau kemudian WFO, tapi kemudian misalnya tidak di kantor, tapi misalnya di tempat lain atau di lokasi lain, karena misalnya kantor sedang lockdown. Karena kan kebetulan kantor kami ada di dalam perumahan, dan di mana perumahan juga punya aturan untuk satgas perumahannya, dan kita juga selalu patuh dengan itu. Tapi overall sampai sekarang di Sabda semua teman-teman dan semua komunitasnya Sabda sehat dan kemudian masih terus berjuang beradaptasi dan berdamai dengan pandemi dengan segala macam sumber daya yang kemudian kita miliki, Mas. Gitu. Iya. Memang akhirnya harus seperti itu ya, Pak. Harus seperti itu. Harus mampu beradaptasi itu kuncinya, Gelem. Ya, gelem bahasanya. Oke Mas, tema hari ini menarik sekali Mas, ini soal cash pro gitu. Cash pro, apalagi kemudian ini yang inklusi gitu terhadap disabilitas itu. Ini kayak semacam kemarin pengalaman mitra untuk isu cash pro ini juga pernah kita lakukan gitu di kota, kemudian memang sasarannya perempuan dan perempuan muda, belum menyentuh ranah disabilitas. Nah, ini yang kalau disabilitas mungkin problematika lebih rumit nih kira-kira. Lah, sebenarnya situasinya seperti apa sih Mas terkait pelayanan dan pemenuhan hak cash pro bagi disabilitas hari ini itu seperti apa? Oke. Kalau kita ngomongin soal layanan, baik itu layanan kesehatan atau kemudian soal akses informasi, sebetulnya kita coba lihat dulu dari situasi dan kondisi teman-teman disabilitas ya. Bahwa teman-teman disabilitas ini kan memang mereka terpinggirkan, gitu ya. Mereka terpinggirkan, mereka sering sekali kemudian tidak memiliki akses pada apapun yang kemudian semestinya didapatkan akses oleh teman-teman penyandang disabilitas. Gitu. Nah, apalagi untuk hal-hal yang bersifat kebutuhan-kebutuhan yang kemudian itu memang tidak terlihat. Untuk kebutuhan yang terlihat saja seperti misalnya soal KTP, pendidikan, perawatan dan segala macam, itu mereka sangat sulit. Apalagi untuk hal-hal yang kemudian sifatnya tidak banyak menjadi perhatian orang atau masyarakat. Salah satunya adalah cash pro, di mana cash pro ini untuk teman-teman disability itu juga sangat minim atau sangat belum memiliki akses, karena ada beberapa hambatan-hambatan dan tantangan yang secara internal itu dimiliki oleh teman-teman disability, ataupun secara eksternal itu juga membuat teman-teman tidak bisa mengakses. Nah, tapi kalau kemudian dilihat dari misalnya apakah layanan kesehatan
baik itu puskesmas atau kemudian klinik ataupun lembaga-lembaga penyedia layanan untuk hak kesehatan seksual dan reproduksi, itu memang ketika kemudian kita tanya itu misalnya memang mereka menyediakan layanan itu untuk semua. Gitu. Secara prinsip oke, tetapi kemudian secara praktek layanan memang ada beberapa hal yang kemudian menjadi tantangan cukup besar bagi penyedia layanan ini untuk bisa memasukkan atau menginklusikan layanan-layanan ini agar kemudian bisa diakses secara aman, nyaman, dan mandiri oleh teman-teman dengan segala macam ragam disabilitas dan hambatan sesuai dengan disabilitasnya. Kira-kira gitu Mas, gambaran umumnya. Oh, oke. Berarti memang belum semua fasilitas kesehatan kita ini benar-benar tahu nih kebutuhan teman-teman disabilitas gitu Mas. Betul. Secara umum untuk kondisi medis oke. Ya, artinya bagaimana kemudian memberikan layanan medis atau tindakan medis kepada teman-teman dengan paraplegi, kepada teman-teman dengan cerebral palsy, kepada teman-teman dengan perlukaan dan lain sebagainya, itu secara medis layanan-layanan kesehatan punya. Tetapi ada hal-hal di luar sekedar layanan medis yang juga kemudian dibutuhkan oleh teman-teman penyandang disabilitas agar mereka kemudian dapat hidup secara manusiawi dan kemudian menjadi anggota masyarakat, yang artinya dengan layanan medis dan layanan segala macam layanan yang mereka dapatkan itu mereka kemudian punya partisipasi penuh di masyarakat. Nah, kebutuhan di luar layanan medis, di luar layanan pengobatan dan lain sebagainya, terutama untuk Kespro, ini yang kemudian seringkali masih menjadi tantangan gitu. Baik di pihak, tidak hanya di pemberi layanan, tapi juga di teman-teman dengan disabilitas sendiri. Gitu. Oke. Kalau tantangan yang real yang dihadapi teman-teman disabilitas itu seperti apa sih Mas? Mungkin lebih dicontohkan lebih detailnya gitu biar sahabat-sahabat di rumah bisa lebih ini toh yang menjadi hambatan atau tantangan bagi teman-teman disabilitas. Ya, tantangan soal teman-teman penyandang disabilitas, aku coba mulai dulu dari tantangan yang ada pada diri mereka dulu ya, di internal mereka. Itu adalah soal kapasitas atau kemampuan mereka dalam misalnya mengakses informasi. Mengakses informasi ya. Untuk mengetahui di mana saja ada layanan. Apakah dekat mereka ada layanan Kespro atau tidak? Apakah kemudian layanan Kespro yang mereka butuhkan itu sesuai dengan apa yang ada di dekat mereka, atau kemudian bahkan misalnya apakah mereka menyadari atau mengetahui bahwa dirinya butuh layanan? Itu tantangan. Iya. Gitu. Tantangan di internal mereka ini timbul karena kemudian faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini adalah soal dalam menghambat informasi. Jadi teman-teman disabilitas itu kesulitan dalam kemudian mengakses informasi terkait dengan layanan-layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang ada di sekitar mereka. Gitu. Ya. Satu hal misalnya informasinya tidak nyampe, gitu, tidak nyampe kepada mereka karena biasanya mungkin informasi itu ditempelkan di papan pengumuman. Ya, betul. Kemudian disiarkan di radio, atau kemudian diumumkan di pengumuman-pengumuman publik dan lain sebagainya. Sementara teman-teman dengan disabilitas ini biasanya mereka ada di rumah dan tidak keluar-keluar. Ya. Ataupun kalau kemudian mereka mendapatkan informasi itu, belum tentu informasi yang sampai kepada mereka itu bisa mereka pahami dengan sepenuhnya. Gitu. Nah, ini terutama untuk teman-teman dengan hambatan komunikasi. Gitu. Misalnya teman-teman tuli atau teman-teman dengan disabilitas mental, disabilitas intelektual. Disabilitas mental ada saat-saat di mana kemudian mereka tidak mampu menerima informasi-informasi yang kemudian datang atau masuk kepada mereka. Gitu. Nah, terus kemudian di faktor lainnya itu juga yang masih menjadi hambatan adalah soal ketika mereka mendapatkan informasi, ketika mereka sudah berhasil memahami informasi, mereka juga seringkali tidak paham apa yang harus dilakukan dengan informasi itu. Bagaimana mereka menindaklanjuti informasi itu yang mereka dapat, yang mereka pahami, itu untuk menjadi sebuah action yang mereka lakukan secara mandiri. Oke, aku tahu bahwa kemudian aku sudah ada dalam situasi puber.
Oke, aku tahu bahwa kemudian aku butuh cerita, butuh konseling, butuh ngobrol dengan orang-orang yang kemudian punya kompetensi. Oke, aku tahu bahwa kemudian ada konselor-konselor di puskesmas atau di pusat layanan. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, terus aku sampai sananya gimana? Nah, kayak gitu. Iya. Makanya di situ, Mas. Jadi soal akses informasi, soal memahami informasi, dan kemudian soal apa yang akan dilakukan dengan informasi yang mereka terima. Itu tantangan di internal. Nah, tantangan di eksternalnya adalah soal juga bagaimana teman-teman pemberi layanan itu juga kemudian tidak secara komprehensif atau tidak secara mendalam itu paham terkait dengan kebutuhan-kebutuhan spesifik teman-teman difabel sesuai dengan ragam disabilitasnya. Misalnya ketika ngomongin soal pubertas, contoh konkret ya, itu untuk teman-teman tuli gimana sih cara ngomongnya atau bentuk informasi seperti apa yang dipahami oleh teman-teman tuli. Untuk teman-teman intelektual yang secara usia fisik, usia kronologis mereka misalnya sudah 20 tahun, tapi secara mental mereka masih 8, 7 atau bahkan 12 tahun. Sementara di satu sisi perkembangan hormonal mereka juga udah jalan. Nah, bagaimana pemberi layanan itu memberikan informasi kepada teman-teman disabilitas mental yang sudah mengalami pubertas, sudah masuk ke dalam usia dewasa, tapi secara mental, secara intelektual mereka masih seperti anak-anak. Nah, ini juga kebingungan. Betul. Untuk tunanetra itu gimana menyajikan informasi yang tadinya visual untuk diolah menjadi bentuk lain yang dipahami oleh teman-teman tunanetra yang kemudian mereka penerimaan informasinya audio dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak gini yang kemudian hambatan internal dan hambatan eksternal itu yang akhirnya menjadi gap atau menjadi jurang untuk bagaimana layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi ini menjadi kemudian tidak dapat dijangkau secara maksimal oleh teman-teman dengan disabilitas atau pelayanan yang diberikan oleh layanan kesehatan seksual dan reproduksi juga tidak maksimal menjangkau teman-teman dengan disabilitas. Nah, kira-kira gitu, Mas Muazzim. Oh, itu hanya untuk informasi ya, akses informasi ya, Pak? Ya, betul. Hanya untuk baru akses informasi. Iya, belum sampai kemudian bagaimana sih mereka mengakses layanan lain gitu, misalnya. Betul sekali. Iya kan? Ini saya membayangkan, saya sudah membayangkan. Pengalaman di Mitra Wacana juga begitu kan, Mas. Misalnya untuk misalnya layanan informasi aja, untuk informasi haid gitu atau informasi bagi perempuan yang lain soal kesehatan reproduksinya aja, bahkan mereka tahu mungkin dari akses internet ada apa, dan tentunya kalau kita sudah serahkan kepada internet banyak hal yang mungkin kurang pas gitu kan, yang bisa apalagi di ini. Nah, selama ini sudah ada nggak sih layanan kesehatan misalnya di Jogja ini, Mas, sudah sangat-sangat mendukung teman disabilitas, misalnya sudah ada nggak sih di Jogja ini misalnya layanan informasi Cashpro tetapi dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman tuli misalnya, sudah ada belum, Mas? Ya, kebetulan di 2014 sampai 2017 kemarin itu Sabda digandeng oleh teman-teman Kementerian Kesehatan untuk kemudian melaksanakan program Cashpro, yang mana ini juga menjadi hasil dari komitmen Sabda untuk kemudian mengadvokasi isu kesehatan reproduksi ini bagi teman-teman disability gitu. Nah, Sabda sendiri kemudian sudah memproduksi beberapa media informasi, baik itu berupa media informasi yang sekedar media kampanye, atau kemudian yang bersifat panduan atau modul. Nah, ini juga kemudian Sabda sudah punya dan kemudian sudah coba kita diseminasikan ke layanan-layanan kesehatan atau kemudian teman-teman komunitas disabilitas yang ada di beberapa daerah, tidak hanya di DIY gitu ya. Nah, singkat kata kemudian dari sana Kementerian Kesehatan itu akhirnya punya program, punya pilot project yang kemudian pilot project itu dilaksanakan di Kulon Progo waktu itu di 2016-2017. Mereka punya pilot project untuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi disabilitas dewasa. Dari sana kemudian seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Kulon Progo
itu mereka menjadi menjadi lokasi pilot project untuk layanan Cashpro ini, mulai dari soal informasi, baik itu jenis informasi atau kemudian ragam media informasi yang diproduksi, dan juga kemudian pada soal pemberian layanan pada teman-teman dengan disabilitas. Nah, ini di Kabupaten Kulon Progo, kalau kemudian Mas Mualdim atau teman-teman lain itu mencoba mengakses di layanan-layanan kesehatan seksual reproduksi di setiap puskesmas di Kulon Progo, itu mereka sudah punya basic. Mereka sudah punya SOP, mereka sudah punya perangkat media kampanye dan media informasi. Mereka juga sudah punya sumber daya tenaga kesehatan yang sudah pernah dilatih dan diasistensi oleh Kemenkes, dibantu oleh Sabda waktu itu terkait dengan bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, memahami kebutuhan-kebutuhan spesifik terkait dengan Cashpro teman-teman disabilitas, dan bagaimana kemudian juga memberikan pelayanan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi untuk teman-teman dengan disabilitas dengan segala ragam disabilitasnya. Itu di Kulon Progo sudah ada, dan kemudian di Jogja sendiri, di Kota Bantul, Kota dan juga Sleman, kita juga sudah punya sejarah atau punya beberapa dampingan itu di SLB. Meskipun karena situasi dan kondisi, maka dampingan kita di SLB itu sampai sekarang masih kemudian kita dampingi, tetapi tidak lagi seintensif dulu. Tetapi kemudian kita masih menjalin hubungan dengan mereka, dan modul-modul yang kemudian sudah kita produksi, media-media informasi yang sudah kita produksi itu juga sudah pernah kita berikan atau kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru di SLB itu, Mas, gitu. Jadi kalau kita mau lihat praktek baik di Jogja, kita sudah punya beberapa. Di luar Jogja kita juga sudah punya beberapa dampingan, misalnya teman-teman Akar Tuli di Malang, sampai sekarang itu mereka aktif untuk menjadi agen-agen kampanye untuk Cashpro bagi teman-teman tuli di Jawa Timur. Gitu. Oke, menarik sekali. Bahas sampai Kulon Progo, dan memang ini sudah ada prakteknya ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi soal praktek baiknya, Mas. Tetapi ini perlu ditajamkan lagi, kira-kira apa sih yang menjadi pemenuhan hak Cashpro bagi disabilitas apa saja? Tadi soal informasi sudah ya, mungkin sudah banyak dibahas. Ya, yang lainnya seputar apa saja ini, Mas? Kira-kira hak Cashpro bagi disabilitas ini. Kalau kita bagi dalam dua ranah besar itu kan memang ada dua, informasi dan layanan. Nah, layanan ini sendiri sebetulnya kalau kita ngobrolin soal layanan, sebetulnya layanan yang diperlukan itu sama. Teman-teman dengan disabilitas juga butuh layanan dan konseling, misalnya untuk bagaimana ketika mereka haid. Betul. Bagaimana ketika mereka misalnya mengalami kehamilan. Bagaimana mereka misalnya harus menghadapi kehamilan yang bermasalah. Bagaimana misalnya kemudian mereka juga harus menghadapi situasi sistem reproduksi yang juga bermasalah dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau layanan yang dibutuhkan itu sama, Mas, semuanya sama dengan yang tanpa disabilitas. Hanya memang kemudian bagaimana layanan itu diberikan itu harus selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan ragam disabilitasnya. Gitu. Dan ini juga salah satu upaya bagaimana untuk membersihkan stigma pada teman-teman dengan disabilitas. Jadi contoh konkret misalnya soal layanan itu pada teman-teman perempuan pengguna kursi roda atau pada teman-teman perempuan yang menggunakan kruk, itu pasti selalu distigma bahwa ketika mereka hamil, maka kemudian proses kelahirannya harus sesar. Tidak bisa vaginal, gitu. Padahal pada banyak kasus teman-teman pengguna kruk itu ada banyak yang kemudian ketika kehamilan itu sudah dikawal sejak dini oleh dokter, oleh bidan, oleh perawat, dan juga kemudian teman perempuan yang hamil ini juga memahami kondisi tubuhnya sendiri dan kemudian dikomunikasikan dengan dokter, bidan dan lain sebagainya. Maka ada banyak teman-teman dengan disabilitas fisik alat gerak bawah seperti misalnya polio, teman-teman polio dan lain sebagainya, itu ternyata dengan berlatih sejak di awal kehamilan, tentu dengan dukungan keluarga, dengan dukungan pasangan, dengan dukungan layanan,
itu ternyata pada akhirnya pada saat mereka melahirkan itu mereka mampu melahirkan dengan proses vaginal, tidak harus dengan proses sesar. Iya, iya. Gitu. Betul. Atau kemudian misalnya pada bagaimana teman-teman dengan dengan disabilitas netra, Yap. itu mereka pasti distigma bahwa mereka pasti akan kesulitan dalam merawat bayinya yang baru lahir. Iya. Karena akan sulit mengamati kondisi, sulit mengamati perubahan fisik pada bayinya. Misalnya bayi mengalami kesedak, mengalami kebiruan dan segala macam, itu pasti kemudian akan distigmakan bahwa mereka tidak mampu. Ya. Maka seringkali itu dulu ketika ada anak bayi lahir yang dari pasangan tunanetra, pasti langsung diambil oleh ibunya si ibu atau oleh neneknya. Karena diasumsikan bahwa si ibu tunanetra ini pasti nggak bisa merawat. Padahal sebetulnya dengan diajari, didampingi, dan kemudian ditemani, maka perlahan-lahan teman-teman dengan disabilitas netra ini juga mereka akan mampu untuk mengenali kondisi bayinya sesuai dengan apa yang terjadi. Ya, gitu. Ya, betul. Layanan-layanan ini yang kemudian memang harus selalu diperbarui, harus selalu ditingkatkan dan kemudian dipahamkan kepada tenaga-tenaga medis atau tenaga-tenaga kesehatan bahwa teman-teman dengan disabilitas itu mereka bisa kemudian mengalami atau menjalani kehidupan seksual dan reproduksi mereka secara wajar tanpa kemudian harus distigma ketika memang sejak awal layanan itu diberikan dan disesuaikan dengan kondisi disabilitas mereka. Gitu. Jadi itu soal layanan bagaimana sebetulnya kebutuhan soal layanan itu sama, hanya kemudian bagaimana layanan itu diberikan, bagaimana layanan itu diakses, dan bagaimana layanan itu akhirnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk misalnya mencegah agar kemudian kondisi disabilitas seorang ibu atau kondisi disabilitas seorang ayah yang sudah disabilitas itu tidak bertambah parah, atau bahkan bagaimana untuk mencegah terjadinya janin atau bayi lahir dengan kondisi disabilitas yang lahir. Nah ini juga ternyata menjadi cukup penting. Bagaimana misalnya teman-teman dengan pengguna krek satu, di mana kemudian satu kaki mereka tidak bermasalah dengan satu kaki bermasalah, maka bisa jadi secara sistem reproduksi rahim mereka mungkin posisinya akan berbeda, gitu ya. Iya. Nah, bagaimana posisi rahim yang berbeda itu kemudian misalnya dilakukan latihan, kemudian senam atau kemudian apapun itu, terapi dan lain sebagainya, maka posisi rahim yang kemudian berbeda ini ketika mengalami proses kehamilan, maka kemudian bisa diupayakan agar bagaimana perkembangan janin ini tetap terjadi secara secara wajar, sehingga kemudian janin dalam perkembangannya tidak mengalami risiko-risiko disabilitas yang dialami sejak mereka di dalam kandungan atau ketika mereka lahir. Gitu Mas, kira-kira. Kalau layanannya sama, hanya bagaimana memberikan layanan itu harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik teman-teman disabilitas sesuai dengan ragamnya. Gitu. Oke. Itu apakah sama dengan misalnya soal mekanismenya, Mas? Mekanisme dan metodenya itu tadi yang diceritakan, Mas, dalam pemberikan layanan itu? Ya, kalau mekanisme dalam arti mekanisme layanan seperti misalnya bagaimana kemudian deteksi awal, bagaimana kemudian mengakses layanan medis, bagaimana prosedur mengakses layanan medis itu sebetulnya sama, Mas. Artinya teman-teman disabilitas itu juga berhak mendapatkan informasi sejak awal. Ketika mereka mengalami persoalan, mereka juga berhak untuk mendapatkan layanan sejak awal atau mendapatkan asistensi sejak awal. Ketika mereka mengakses layanan, maka mereka juga kemudian berhak mendapatkan layanan dengan tetap mengikuti prosedur yang ada. Jadi ketika misalnya di klinik bersalin atau rumah sakit ibu anak dan lain sebagainya, ketika di situ ada klinik bersalin, kemudian mereka harus antri, maka ya sama mekanismenya, teman-teman disabilitas harus tetap antri. Gitu. Mentang-mentang kemudian disability terus sudah ada ngantri yang dari jam 8, teman-teman disability-nya datang jam 11 terus mereka didulukan. Enggak. Tetap harus disesuaikan dengan kedaruratan mereka. Oke. Ketika teman-teman disabilitas ini datang untuk kontrol rutin dan kemudian mereka tidak mengalami kedaruratan, ya mereka harus tetap ikut ngantri.
Oh, Tetapi menarik dia. di mana mereka ngantri itu yang kemudian harus dibikin berbeda. Misalnya disediakan satu ruang kosong untuk kursi roda, Oke. atau disediakan satu tempat duduk yang cukup nyaman untuk teman-teman dengan keseimbangan yang tidak bagus. Misalnya kursi tunggunya itu adalah biasanya kan kursi yang besi itu, Ya, betul. atau kursi yang single itu. Sementara untuk beberapa situasi teman-teman dengan disabilitas itu mereka butuh penopang di kanan, kiri, dan belakang untuk menjaga keseimbangan mereka ketika duduk. Ya. Nah, misalnya untuk teman-teman dengan disabilitas seperti itu bisa disediakan kursi yang ada sandaran belakang dan kanan kiri untuk menopang mereka ketika mereka duduk. Bisa jadi sofa atau apapun itu, tetapi ini bukan untuk memberikan privilege atau memberikan keistimewaan, tetapi justru untuk membuat bagaimana teman-teman disability ini dalam proses menunggu, dalam proses mendapatkan layanan itu tidak mengalami risiko pada kehamilan atau pada kondisi disabilitasnya akan menjadi semakin memburuk. Gitu. Okay. Tetap aja ngantri, tapi ngantrinya ketika memang mereka butuh layanan atau situasi khusus untuk antri, sediakan itu. Oke. Atau misalnya untuk panggilan disediakan dua macam panggilan. Satu panggilan suara dibarengi dengan panggilan visual seperti misalnya nomor antrian. Nah, ya betul. Ya kita kayak gitu. Nah, itu kan juga bermanfaat untuk teman-teman tuli dan teman-teman yang netra. Jadi kayak gitu secara prosedural sama, hanya kemudian bagaimana pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi untuk mereka dapat mengakses layanan itu secara penuh dan setara dengan yang lain dan kemudian tidak diistimewakan. Nah, betul. Itu catatannya itu ya, Mas. Berarti tidak diistimewakan, bahasa Jawanya dumeh disabilitas antrian duluan tuh. Ya. Oke, menarik. Itu harus dilihat dari bagaimana kondisi mereka orang per orang gitu. Ya. Ini oke, sembari ngobrol nanti kita masih lanjutan nih, ada beberapa pertanyaan dari netizen, Mas. Netizen dari sahabat mitra di sana. Yang pertama, bagaimana teman-teman disabilitas menghadapi kondisi pandemi ini ya? Ini agak melenceng tapi nggak apa-apa, Mas. Ini apakah juga saya ingat betul ada teman disabilitas namanya Mbak Dwi gitu yang dulu Mbak Dwi itu ya, kalau tidak salah itu yang kemudian menciptakan masker untuk teman-teman tuli gitu tuh kan. Nah, itu jadi menarik. Terus yang lain bagaimana, Mas? Teman-teman Sabda yang lain, saya kondisi pandemi ini. Nah, ini agak melenceng, Mas, tapi enggak apa-apa. Kita santai saja. Ya, sebenarnya enggak melenceng sih, Mas. Tetap kita bisa hubungkan dengan soal kesehatan reproduksi ya. Bagaimana kemudian kaitan antara pandemi, cash pro, dan disability. Ya, karena ternyata situasi pandemi ini juga berpengaruh pada situasi kesehatan dan reproduksi teman-teman dengan disabilitas. Ya. Contoh paling konkret adalah soal layanan kesehatan. Soal layanan yang terkait dengan cash pro. Di mana kemudian pada awal pandemi itu kan semua layanan tutup, Mas. Puskesmas itu tutup. Iya, betul. Nah, padahal ada kondisi-kondisi kedaruratan yang kemudian dimiliki oleh teman-teman disability atau teman-teman tanpa disabilitas terkait dengan situasi kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Di mana kemudian mereka tidak bisa mendapatkan. Nah, tingkat kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman disability dalam mencari alternatif akses layanan itu tentu berbeda dengan tingkat kesulitan teman-teman yang tanpa disability. Iya. Gitu. Jelas. Contoh, teman-teman dengan disability itu karena persoalan mobilitas yang dari Prambanan itu akses mereka misalnya juga adalah rumah sakit umum daerah Prambanan. Ya. Kan misalnya klinik-klinik di sekitar Piungan, misalnya kayak gitu. Nah, mereka tidak punya pilihan karena soal mobilitas. Sementara teman-teman yang tanpa disabilitas, ketika di Piungan tutup, di Prambanan tutup, mereka bisa saja dengan secepat kilat lari ke Panti Rapih. Ya, betul. Lari ke Bethesda. Gitu. Nah, sementara teman-teman disabilitas belum tentu kemudian bisa melakukan itu. Gitu. Itu bagaimana soal layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan situasi pandemi ini juga situasi PSBB, situasi PPKM, situasi kemudian semua orang tetap di rumah dan lain sebagainya,
itu juga ternyata menimbulkan satu risiko baru untuk teman-teman dengan disabilitas, terutama perempuan dengan disabilitas. Di mana kemudian teman-teman perempuan dengan disabilitas ini menjadi punya risiko yang lebih besar untuk mendapatkan pelecehan atau kekerasan seksual dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini benar terjadi nih Mas? Terjadi. Wah, jadi ada beberapa situasi di mana misalnya teman-teman dengan disabilitas yang kemudian mereka masih remaja atau kemudian beranjak dewasa awal, itu mereka ada di panti, mereka ada di asrama, mereka ada di SLB, mereka ada di mana gitu, yang kemudian mereka di sana itu ada bersama dengan teman-temannya. Gitu. Kemudian panti, SLB, kemudian asrama itu akhirnya pada saat pandemi tutup. Nah, sehingga kemudian mereka dipulangkan ke rumah. Nah, dipulangkan ke rumah, situasi di rumah memang kemudian karena situasi pandemi misalnya, orang tuanya, ayah dan ibu dua-duanya terpaksa bekerja. Kemudian tidak ada yang menunggu di rumah. Nah, yang berbuat misalnya tetangganya, paliknya, sepupunya, dan lain sebagainya. Bahkan di satu daerah itu terjadi 1-2 kasus incest, Mas. Karena kemudian posisi pencari nafkah utama itu berbalik. Tadinya itu ada sang ayah yang mencari nafkah utama, dan kemudian ibu di rumah. Nah, situasi pandemi, sang ayah ini kemudian di PHK dari pekerjaan. Ya, kemudian sang ibu yang akhirnya harus mencari pekerjaan untuk tambahan atau penopang ekonomi utama. Anaknya yang disabilitas perempuan pulang ke rumah. Ini kemudian intensitas pertemuan antara ayah dan anak. Kemudian situasi hubungan seksual antara suami dan istri juga bermasalah karena situasi pandemi dan lain sebagainya. Akhirnya dorongan-dorongan seksual yang dialami oleh si ayah itu dilampiaskan kepada si anak perempuan. Ya Allah. Karena anak perempuan ini kemudian mereka tidak bisa atau tidak kuasa melawan. Gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan juga hubungannya dengan soal kesadaran, dengan soal kapasitas untuk bagaimana mereka menghadapi dan meminimalkan risiko, bagaimana mereka harus bertindak ketika terjadi risiko kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya. Itu kan hubungannya selalu dengan bagaimana mereka memahami otonomi atas tubuh mereka sendiri atau kemerdekaan atas tubuh sendiri, bahwa mereka bisa berteriak, mereka bisa menolak, mereka bisa berkata tidak dan segala macam. Tapi seringkali karena kemudian kita sebut sebagai relasi kuasa, atau kemudian sang anak takut pada ayah dan lain sebagainya, maka kemudian ini terjadi. Gitu. Jadi terjawab Mas, bagaimana situasi teman-teman disabilitas pada masa pandemi hubungannya dengan Cashpro itu kira-kira. Ini semacam apa ya Mas? Saya membayangkan pandemi aja sudah nyesek bagi kita gitu kan, bagi teman-teman ya apalagi berarti teman-teman disabilitas ini jauh lebih beratnya, jauh lebih secara jadi berlipat-lipat Mas. Berlipat-lipat dan hampir ya Mas, misalnya hampir setiap ini toh asrama gitu kan kemudian menutup diri, memulangkan, dan kayak semacam dari ruangan yang aman gitu, yang sudah sensitif, yang sudah responsif terhadap disabilitas, tiba-tiba harus kembali ke rumah. Dan tentunya tidak semua masyarakat kita ataupun bahkan itu tadi diceritakan orang terdekat kita sendiri malah melakukan itu. Betul. Ya, kita akan diskusi lagi nanti Mas, tapi sebelumnya kita akan break dahulu biar bisa menyeruput kopinya dulu Mas ya. Ini menarik sekali dan nanti kita akan lebih dalam lagi soal bagaimana sih kondisi teman-teman disabilitas untuk memenuhi atau meraih hak-hak reproduksinya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Tetap stay tune di Mitra Wacana dan Sabda. Nanti setelah ini akan kita lanjutkan lagi diskusi dengan teman-teman Sabda. Terima kasih.
Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wasana. Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Lho, kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih, menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik. Seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tips yang ketiga, kalian selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku. Selanjutnya, tips yang keempat, bijaklah kalian dalam memilih informasi yang dibaca. Jangan sampai informasi yang kalian baca membuat merasa cemas dan takut akan adanya pandemi COVID-19 ini. Atur waktu kamu untuk menonton film, membaca, dan mendengarkan berita mengenai pandemi COVID-19. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting ya. Dan jangan lupa, dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Iya Bu, Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya. Nah, tips yang terakhir yaitu selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun kerabat dekat.
Berikut tips dari saya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puput dan hak kesehatan reproduksi disabilitas. Puput remaja disabilitas perempuan kelas 1 sekolah menengah pertama luar biasa atau SMPLB. Sejak lahir, Puput mengalami hambatan pendengaran dan komunikasi atau sering disebut disabilitas tuli. Ia tinggal bersama neneknya. Sejak usia 13 tahun, Puput mengalami menstruasi. Hingga sekarang, ia bingung karena belum mengetahui tentang apa itu menstruasi. Informasi dan pengetahuan tentang menstruasi belum pernah didapatkan dari keluarga dan sekolah. Hal ini juga dialami oleh teman sebayanya. Mereka butuh informasi menstruasi yang lengkap, ramah sesuai hambatan kedisabilitasannya, dan mudah dipahami. Mari kita bantu Puput dan teman-temannya. Menstruasi adalah salah satu bagian dari sistem kesehatan reproduksi. Menurut Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Di dalamnya terdapat 10 ruang lingkup akses universal kesehatan reproduksi, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kekerasan seksual, kesehatan reproduksi untuk remaja, kesehatan reproduksi untuk lansia, pencegahan aborsi tidak aman, HIV atau AIDS atau IMS, infertilitas, dan deteksi dini kanker serviks. Secara khusus, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengamanatkan tentang layanan kesehatan yang gratis, terjangkau, berkualitas, dan tanpa diskriminasi, termasuk untuk kesehatan seksual dan reproduksi yang dapat menjamin perlindungan bagi Puput dan remaja disabilitas. Remaja penyandang disabilitas penting mendapatkan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi agar terhindar dari bahaya kekerasan seksual, beresiko terjangkit penyakit menular seksual, kekerasan fisik, aborsi tidak aman, pemaksaan kontrasepsi, beban ganda, nikah dini, mengalami kehamilan tidak diinginkan, terpuruk dalam kemiskinan, hingga kematian. Agar Puput dapat memahami informasi kesehatan reproduksi dengan baik dan tepat, maka sosialisasi harus memperhatikan media informasi yang sesuai kebutuhan hambatan ragam disabilitas. Riset Sabda memperlihatkan bahwa upaya pemenuhan kesehatan seksual reproduksi dapat dilakukan dengan memperhatikan aksesibilitas informasi, pelayanan dan fasilitas, perlibatan pendamping atau orang tua, lembaga pendidikan atau sekolah untuk sosialisasi dan peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja, kerjasama pemerintah dan organisasi atau komunitas penyandang disabilitas. Pemerintah sebagai penyelenggara layanan kesehatan wajib membangun fasilitas dan layanan kesehatan yang ramah disabilitas dengan memperhatikan akses kemudahan sesuai kebutuhan dari ragam disabilitas. Contohnya, bidang miring, pegangan rambat, pengarah jalan, dan toilet yang aksesibel. Adanya petugas layanan yang memiliki pemahaman dan keterampilan tentang disabilitas dan program layanan yang menjangkau penyandang disabilitas, termasuk layanan kesehatan yang ada di sekolah, mendekat kepada komunitas remaja disabilitas. Dengan itu, maka Puput dan teman-teman remaja disabilitas akan terhindar dari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Oke, kembali lagi dengan program Sinau Sareng Mitra Wacana bekerja sama dengan Sabda. Halo Mas Soleh, masih di sana kah? Masih. Oke, siap. Ini masih dari pertanyaan yang tadi Mas. Tadi udah disampaikan betul soal dampak pandemi ini juga sangat menjadi kayak beban berlipat gitu bagi teman-teman disabilitas. Sampai tadi cerita soal ada loh kekerasan yang dialami oleh disabilitas di rumahnya sendiri gitu. Bagaimana sih sebenarnya melihat
semacam ini Mas, misalnya apa sih yang dibutuhkan disabilitas, kemudian apa sih dukungan orang-orang sekeliling biar hal-hal seperti ini tidak bisa tidak terjadi gitu, tidak terulang lagi. Ya, kalau yang bisa dilakukan sebetulnya adalah satu yang kemudian menjadi cukup penting adalah melakukan gerakan penyadaran atau peningkatan kesadaran kepada satu teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri, kepada keluarga atau orang-orang terdekat mereka sebagai penopang utama mereka atau sebagai pendamping utama mereka, dan juga kepada masyarakat sekitar sebagai support system. Nah, juga kemudian kepada bagian dari pemerintah dalam hal ini pemberi layanan dan lain sebagainya, yang kemudian akan memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan atas hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi teman-teman dengan disabilitas. Nah, penyadaran ini kita bisa lakukan dengan beberapa langkah, Mas Muadzim dan teman-teman. Jadi salah satunya misalnya adalah dengan aktif melakukan penyuluhan misalnya lewat peer counselor atau peer counselor di antara teman-teman disabilitas sendiri dan juga di antara orang tua dengan disability, karena ternyata peer counselor atau kemudian anak-anak milenial sekarang, teman-teman milenial sekarang itu lebih suka menyebutnya dengan circle. Jadi bagaimana sebetulnya kita menciptakan circle atau kemudian peer counseling di antara teman-teman sebaya, baik di antara teman-teman disability sendiri ataupun di antara orang tua yang kemudian punya anak-anak dengan disabilitas. Penting agar kemudian informasi, agar kemudian kesadaran kolektif, agar kemudian pengetahuan, agar kemudian kapasitas itu bisa terbagi secara merata di antara teman-teman disability dan juga di antara para orang tua. Gitu. Nah, peer counseling kemudian bagaimana sebetulnya kita kepada masyarakat itu juga menjadi cukup penting untuk memberikan penyadaran bahwa teman-teman dengan disabilitas ini juga adalah bagian dari masyarakat, bagian dari hidup kita sehari-hari, yang mana mereka juga kemudian memiliki hak yang sama dan mereka setara dengan kita. Bahwa mereka bukanlah orang yang bisa dijadikan sebagai objek pelampiasan, misalnya kayak gitu ya. Betul. Atau kemudian mereka orang-orang yang kemudian tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Seringkali kan terjadi begitu. Jadi ada stigma bahwa teman-teman dengan disability ini adalah orang-orang yang kemudian tidak mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Padahal sebetulnya dengan pendampingan yang tepat, dengan asistensi yang tepat, dengan cara yang tepat, maka setiap orang, apapun kondisi disabilitas dan apapun ragam disabilitasnya, mereka mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Gitu. Jadi bagaimana kemudian agar pilihan-pilihan itu selalu diberikan kepada teman-teman dengan disability. Gitu. Nah, kemudian dari sisi layanan adalah bagaimana kemudian kita memastikan bahwa layanan ini juga kemudian mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan spesifik teman-teman dengan disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya, sesuai dengan kebutuhan spesifiknya terkait dengan kondisi medis dan kondisi disabilitasnya, dan agar bagaimana kemudian teman-teman dengan disability ini dapat mengakses layanan itu secara sebisa mungkin dan semandiri mungkin. Gitu. Ada situasi-situasi di mana kemudian mereka akan butuh bantuan. Gitu. Sama dengan orang-orang non disability, ada saat-saat di mana kemudian ketika kita sakit dan lain sebagainya kita akan butuh bantuan orang lain. Pasti. Tetapi yang kemudian poin paling penting yang harus disadari oleh semua pihak itu adalah bahwa setiap dari kita, siapapun dia, apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, maka kita tidak boleh merenggut haknya untuk kemudian dia bisa mendapatkan informasi, mendapatkan layanan dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, dan dia merdeka atas tubuhnya sendiri. Gitu kira-kira Mas Muadzim. Jadi memang dan ini proses yang panjang. Betul. Artinya kemudian tidak akan selesai dalam satu kali obrolan, tidak akan selesai dalam program 2 tahun, karena Sabda sendiri sudah melaksanakan program ini sejak 2012. Baru kemudian di 2018-2019 di awal-awal sebelum pandemi itu mulai banyak sekali lembaga-lembaga yang kemudian punya konsen isu pada hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi pada teman-teman dengan disability. Artinya rentang waktunya kan cukup dari 2012 sampai kemudian 2018. Ya, 2012 2018.
Ya, 6 itu yang tahun. kemudian Ya. 2018 ya lumayan. Ya, Itu ya, yang ya. kemudian di 2017, 2018 atau 2016 itu kita baru kemudian bisa menggugah istilahnya kayak gitu Kementerian Kesehatan untuk kemudian mereka sekedar punya piloting project. Ah, ya, Untuk ya, ya. kemudian Ya. itu secara nasional diberlakukan secara penuh. Nah, ini kan menggambarkan proses yang kemudian akan sangat panjang yang mungkin tidak akan selesai dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Tapi kemudian kita harus terus bergerak karena ini tidak akan berhenti dan advokasi ini kalau bukan kita semua yang melakukan, siapa lagi? Kita bisa Oke, mengambil betul. peran kita masing-masing sesuai dengan kapasitas kita, mau besar mau kecil, semua orang pasti akan kemudian perannya akan punya makna. Ya, ya, ya. Gitu. Ya. Jadi pengen kepo nih Mas, sejak 2012 sampai 2018 sih. Itu langkah-langkah apa saja, terus step-step seperti apa saja dan kemenangan-kemenangan kecil apa itu yang telah diperoleh Sabda. Mungkin bisa diceritakan tantangan di awal seperti apa gitu, kemudian bagaimana mengatasi, terus capaian-capaiannya seperti apa. Monggo bisa sharing soal programnya Mas. Ya, oke. Di 2012 itu memang kemudian sebelumnya kita memang concern kita kan pada penanganan kekerasan sebetulnya. Gitu. Waktu itu kita nggak habis pikir gitu ya, kita overwhelmed atau kemudian kita tercengang gitu. Ini kenapa sih kemudian teman-teman dengan disability kok banyak sekali menjadi korban kekerasan? Tapi kok seolah-olah ini kemudian dianggap wajar. Iya. Dalam hal ini dianggap wajar misalnya, ya mau gimana lagi Mas, orangnya sudah kayak gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu yang kadang kayak gitu kan. ya, betul. Kenapa kemudian kok mereka jadi sering kali jadi korban kekerasan gitu. Setelah kita coba teliti sedikit pelan-pelan segala macam, maka ketahuan bahwa kemudian ada gap informasi. Mereka nggak paham tentang hak mereka sendiri. Teman-teman disabilitas nggak paham dengan kemerdekaan atas tubuh mereka sendiri. Gitu. Kemudian kita mulai dari kelompok-kelompok kecil gitu, kita sharing di antara kita sendiri, di antara internal Sabda dan beberapa komunitas-komunitas yang sangat akrab dengan Sabda. Apa sih yang kemudian diketahui tentang Cash Pro? Kamu ketika misalnya mulai dari pertanyaan-pertanyaan sangat kecil. Dulu waktu pertama kali menstruasi, perasaanmu gimana? Ketika kamu pertama kali mimpi basah, kamu lakukan apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan basic seperti itu yang ternyata kemudian cukup memberikan kita informasi bahwa ternyata pengetahuan terkait dengan Cash Pro ini belum sampai kepada teman-teman dengan disability. Ya. Atau misalnya pada kasus-kasus di mana kemudian teman-teman salah satu jenis disability itu misalnya mereka sudah sering sekali melakukan hubungan seksual. Ya. Mereka tidak paham bahwa kemudian hubungan seksual ini adalah sebuah hubungan yang kemudian punya risiko. Betul. Gitu. Ya. Bagaimana mereka bisa berhubungan seksual? Mereka melihat dari film-film ini dewasa. Wah, ya. Mereka mengira bahwa ini adalah sesuatu yang biasa. Atau kemudian ketika mereka mulai dewasa, mereka diajari oleh orang tua bahwa kamu kalau pacaran hati-hati, jangan berciuman. Karena kalau berciuman nanti pacarmu bisa hamil. Kalau pacarmu hamil, kamu nikah, kamu nggak bisa main. Gitu. Yang sampai di kepala mereka, yang sampai di pemahaman mereka adalah kalau ciuman itu hamil. Betul. Tapi mereka tidak pernah diajari bahwa ketika penis masuk ke vagina, ketika terjadi penetrasi, ketika hubungan seksual dilakukan, itulah yang membuat kehamilan. Mereka nggak diinformasikan soal itu, sehingga ketika mereka berhubungan seksual, ya mereka nggak pakai ciuman, mereka langsung penetrasi. Loh kok tetap hamil? Ya. Nah, ini kan yang kemudian di teman-teman dengan disabilitas juga jadi, loh ini informasi yang benar yang mana sih? Nah, maka kemudian dari sana kita coba menggali, membuat belum modul ya waktu itu, baru sekedar materi pelatihan, materi diskusi, materi sharing dan segala macam, dan kemudian kita punya satu tim yang kemudian bergerak khusus di 2014 itu kemudian mendalami khusus terkait dengan Cash Pro bagi disabilitas ini, dan akhirnya kita bisa menghasilkan satu modul, satu buku saku, dan dua media-media kampanye yang akhirnya kita berhasil membangun atau kemudian menumbuhkan champion-champion di beberapa wilayah, seperti misalnya di
Jember dengan HKSR inklusifnya yang ini terdiri dari beberapa teman-teman remaja disabilitas dan tanpa disabilitas yang mereka bergerak, dan juga teman-teman tuli di Akar Tuli Malang yang mereka menjadi pionir untuk Kespro remaja bagi teman-teman tuli. Dan akhirnya kemudian di 2016-2017 kita intensif bersama dengan Kementerian Kesehatan, dan akhirnya dari Subditkesga Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan akhirnya kemudian mereka punya semacam piloting project itu, yang dimana ketika mereka menyusun piloting project itu adalah berdasarkan pada peta jalan layanan kesehatan inklusif yang di dalam peta jalan itu 2020 sampai 2030 itu mereka salah satunya memasukkan isu Kespro bagi disability. Nah, dari sini kemudian oleh Subdirektorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan ini ditindaklanjuti dengan membuat satu piloting project untuk layanan Kespro dewasa di Kabupaten Kulon Progo yang saya ceritakan tadi. Nah, dan kemudian akhirnya sampai sekarang gerakan-gerakan Kespro ini akhirnya sudah banyak dilanjutkan gitu oleh teman-teman dari lembaga-lembaga yang kemudian tadinya concernnya tidak ke Kespro, tapi kemudian sekarang mulai banyak sekali lembaga-lembaga yang mulai punya konsen pada isu-isu dengan disability, terutama pada isu-isu kesehatan seksual dan reproduktif bagi disabilitas. Itu Mas. Jadi prosesnya cukup panjang dan kemudian cukup bervariasi, dari mulai kita kelompok kecil sekali sampai kemudian kita punya keberuntungan gitu untuk kemudian bisa nyambung dengan Kemenkes, bisa lobby-lobby ke sana ke sini dan lain sebagainya, dan akhirnya di belakangan ini di 1-2 tahun ini dengan Kementerian Kesehatan tetap, dan kemudian sekarang kita dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai masuk lagi tidak lagi ke Kespro secara spesifik, tetapi bagaimana kemudian membungkus atau memasukkan isu Kespro ini ke dalam isu-isu ini pembinaan keluarga dan lain sebagainya sehingga ini bisa lebih menjadi sesuatu yang komprehensif gitu Mas kira-kira. Iya. Berarti memang kan iya kelihatannya harus disentil sedikit gitu baru bergerak nih ya, tapi saya pengen ini Mas dengar cerita, misalnya nih ada teman-teman Sabda disabilitas yang jadi penerima manfaat langsung dari programnya Sabda, terus dia berhasil membangun pemenuhan hak-hak reproduksinya, terus mungkin ini dengan disabilitas tertentu mempunyai anak dan mungkin ya bisa mendidik lebih baik mungkin dari teman-teman yang non disabilitas itu. Ada nggak sih cerita gitu Bu, siapa gitu? Ya, kalau dari itu ada beberapa memang yang kemudian teman-teman yang sudah membersamai kita ketika awal gerakan Kespro ini akhirnya kemudian mereka menjadi semacam agen-agen perubahan kita, dan kemudian mereka sendiri menjadi orang-orang yang sepenuhnya sadar dengan otonomi tubuh mereka, dengan kondisi mereka, dengan bagaimana hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan, sebagai suami istri dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka menjadi contoh konkret bagaimana ketika pasangan di mana salah satunya adalah penyandang disabilitas dan salah satunya bukan penyandang disabilitas, bagaimana kemudian mereka dapat misalnya berbagi peran. Jadi akhirnya kan ketika kita ngomongin soal Kespro, kemudian kita nyambung ini ke bagaimana seseorang membangun rumah tangga dan segala macam, itu kan pasti akan nyambung ke soal ini Mas relasi. Relasi kuasa, perspektif gender dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian ada banyak sekali teman-teman antar teman-teman disability maupun pasangan non disabilitas dan disabilitas yang akhirnya mereka berbagi peran. Betul. Jadi misalnya kemudian sang ayah yang kemudian kebetulan tidak disability itu akhirnya mereka juga memandikan anak, memandikan bayi, menyuapi dan lain sebagainya. Atau kemudian mereka mengambil peran untuk membantu ngomong atau mengasuh anaknya yang tadinya ini kemudian menjadi sepenuhnya seolah-olah ini menjadi kewajiban seorang ibu. Kemudian misalnya ketika pasangannya ini kemudian menjadi salah satu disability, maka yang ada di rumah itu adalah sang ayah yang kemudian ibu menjadi pencari nafkah utama. Itu juga pembagian perannya menjadi satu contoh, satu dampak di mana kemudian
masing-masing orang di antara pasangannya itu sudah memahami bahwa kemudian mereka masing-masing punya kemerdekaan, mereka masing-masing punya peran, mereka masing-masing punya hal-hal yang kemudian bisa dikolaborasikan, yang tadinya awalnya sekedar katakanlah gitu ya, sekedar otonomi atas tubuh mereka, akhirnya ini perspektifnya melebar kepada soal perspektif gender dan juga bagaimana relasi itu menjadi seimbang. Betul. Gitu. Ya. Menarik sekali. Mungkin itu sangat apa ya? Dibutuhkan gitu teman-teman disabilitas atas informasi itu. Saya saja sendiri kadang ya untuk informasi, akses informasi Case Pro kan sangat minim Mas ya. Pendidikan Case Pro itu hanya sedikit mungkin di SMP gitu kan. Setelah itu lama nggak dapat pengetahuan Case Pro, baru dapat ya baru sudah di NGO ini gitu. Jadi memang memang jadi hal yang penting gitu. Tidak hanya untuk apa namanya di disabilitas dan memang semua perempuan, semua lelaki juga perlu mendapatkan itu. Tapi by the way Mas, saya mau ngulik lagi nih soal apa sih yang faktor utama atau hak utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah nih selaku penyedia layanan terhadap kebutuhan yang spesifik bagi disabilitas. Informasi sudah tadi, layanan tadi sudah, mungkin yang lebih spesifik lagi di isu Case Pro ini apa sih, mereka harus tahu apa nih soal menstruasi, soal apalagi mungkin pengasuhan anak mungkin atau yang lain mungkin Mas bisa dijelaskan lagi. Oke. Kalau soal hak utama apa yang kemudian sebetulnya menjadi apa cukup penting untuk dipenuhi oleh pemerintah itu sebetulnya sepele Mas. Jadi bagaimana sederhana bagaimana kemudian aksesibilitas atas informasi dan aksesibilitas atas layanan itu dipenuhi. Itu dulu. Itu yang kemudian ketika kemudian aksesibilitas informasi dan kemudian aksesibilitas layanan itu bisa dipenuhi oleh pemerintah, maka kemudian pelan-pelan teman-teman dengan disability ini akhirnya kemudian akan punya keberanian, punya inisiatif dan punya kesadaran untuk akhirnya mengakses layanan-layanan atau informasi yang kemudian mereka butuhkan atau mengakses layanan ini ke di pemberi layanan atau penyedia layanan yang ada di sekitar mereka. Selama ini akses atau kebutuhan informasi teman-teman disability atau kemudian layanan-layanan Case Pro yang mereka butuhkan itu kan biasanya teman-teman disability ini hanya melakukan itu atau meminta itu atau mendapatkan itu adalah dari orang-orang yang kemudian memang sudah akrab dengan mereka. Misalnya mereka curhat soal persoalan menstruasinya, mereka curhat soal kehamilannya, mereka curhat soal persoalan sistem reproduksi mereka itu kepada teman-teman dekat. Gitu. Ataupun kalau kemudian mereka butuh layanan medis, layanan di puskesmas segala macam misalnya, mereka kemudian tidak selalu misalnya datang ke puskesmas terdekat, tetapi datang ke puskesmas yang mana di situ sudah ada teman-teman yang akses ke sana, sehingga dokternya sudah paham, tenaga medisnya paham, perawatnya paham, bidannya paham dan segala macam. Nah, ini kan menggambarkan bahwa sebetulnya rasa sungkan atau kemudian rasa malu atau kemudian rasa bahwa mereka menstigma diri mereka sendiri, teman-teman disabilitas menstigma dirinya sendiri bahwa saya kalau datang ke sana pasti nggak dilayani karena saya disability. Padahal kan di layanan kesehatan manapun itu kan melayani untuk semua orang. Tetapi karena persoalan aksesibilitas, baik informasi maupun aksesibilitas layanan, itu yang membuat akhirnya teman-teman dengan disabilitas itu mereka memilih-milih kemana kemudian mereka akan mengakses layanan itu. Gitu. Ketika aksesibilitas soal informasi, aksesibilitas soal layanan ini sudah merata di semua layanan kesehatan, maka pelan-pelan teman-teman dengan disability ini akan juga mengakses layanan ini di setiap tempat yang dekat dengan mereka dan kemudian tidak harus milih-milih lagi. Gitu. Dan harus dikencengin juga soal kampanyenya Mas, bagaimana kemudian pemerintah pemberi layanan itu juga aktif menjangkau kepada teman-teman disability melalui komunitas-komunitas yang ada di sekitar layanan itu yang kemudian jadi cukup penting. Oke.
Siap Mas. Dan ternyata ini waktu kita berjalan sangat cepat. Ini sudah 1 jam Mas kita ngobrol. Iya. Dan tentunya sebelum mengakhiri Mas, masih banyak sekali hal-hal yang belum kita diskusikan. Mungkin kita akan bikin sesi berikutnya soal pemenuhan hak-hak reproduksi terhadap disabilitas. Pesan kuncinya Mas untuk pendengar, untuk yang menyaksikan diskusi kita, baik yang dari Mitra Wacana maupun Sabda, monggo Mas. Ya, oke. Pesan kunci mungkin ini Mas. Jadi ketika kita ngomongin soal kesehatan seksual dan reproduksi, itu seringkali hal itu disempitkan pada persoalan seksualisme. Iya. Ada persoalan hubungan suami istri, pada persoalan pacaran sehat dan pacaran tidak sehat, pada persoalan menstruasi dan mimpi basah. Padahal ketika kita ngomong soal kesehatan seksual dan reproduksi, baik itu buat disabilitas maupun bukan disabilitas, itu kaitannya sangat luas sekali terkait dengan hak-hak dasar untuk kemudian punya pilihan, kemerdekaan atas tubuh mereka, kemerdekaan menentukan mengambil keputusan, kemerdekaan untuk misalnya menentukan pasangan, untuk menikah tidak menikah dan lain sebagainya. Dan ini menjadi salah satu hak asasi atau salah satu hak dasar yang kemudian ketika ini tidak terpenuhi, maka hak-hak dasar yang lain itu juga akan kemudian mengalami hambatan untuk terpenuhi. Gitu Mas. Jadi ini menjadi salah satu isu yang kemudian kelihatannya tidak terkait, tapi ternyata ini akan kemudian mempengaruhi banyak hal. Iya, betul. Orang tidak mendapatkan informasi tentang menstruasi dengan benar, maka kemudian hidupnya itu akan dihabiskan untuk mengatasi masalah menstruasinya nggak selesai-selesai. Misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu kan. Atau kemudian ketika mereka tidak mendapatkan informasi yang benar soal bagaimana menjaga kebersihan sistem reproduksi mereka, maka hak hidup mereka akan dihabiskan untuk kemudian berobat karena persoalan-persoalan yang datang silih berganti pada sistem reproduksi mereka. Padahal ada banyak sekali hal-hal yang masih bisa dilakukan ketika persoalan-persoalan soal sistem reproduksi itu atau persoalan soal hak reproduksi itu sudah bisa terpenuhi pelan-pelan. Gitu Mas, kira-kira. Oke, terima kasih sekali. Berarti apapun mestinya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan hak dasar disabilitas itu tadi. Nah, itu yang menjadi perhatian dan tentunya ini tidak selesai persoalan pemenuhan ini tanpa kemudian kerjasama dari stakeholder yang terkait ya Mas. Mungkin di sisi ini Mitra Wacana hadir untuk membantu mengkampanyekan bahwa apa yang kita lakukan, layanan yang diberikan itu lebih ramah lagi terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas gitu ya Mas. Oke, kita akan lanjut di sesi berikutnya Mas, tapi sebelum sesi ini saya tutup, saya dan teman-teman Mitra Wacana yang bertugas, ada Mas Ruli, Mas Robi dan teman-teman semua Mitra Wacana mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke Sabda yang ke-16 tahun. Potong kuenya mana Mas? Biasanya ada makan-makan karena pandemi ya paling di ya. Nah, tapi situasi kayak gini kan nggak mungkin daripada nanti digerebek Satpol PP. Ya paling foto melalui WA kami tunggu di Mitra Wacana. Ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada Mbak Nurma. Ya, sudah ada Mbak Nurma yang bergabung tadi bertanya ke kita. Terima kasih Mas Soleh atas informasinya, teman-teman Sabda. Terima kasih Mas Robi, Mas Uli dan semuanya pendengar dan pemirsa dari Sabda dan Mitra Wacana. Kita akan ketemu di sesi berikutnya di Sinau Sareng episode ke-27. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.